Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 3 LPTK Universitas Pakuan Bogor. Perkenalkan, nama saya Neneng Nur Hasanah dari bidang studi bahasa Indonesia. Pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024 akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Cariu Kabupaten Bogor. Mengambil materi teks resensi kelas 11 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, kalian sebelum ke materi ya, Ibu pingin kalian tolong dibersihkan dulu, tolong dilihat dulu. Siapa tahu ada sampah. Silahkan tolong dibersihkan dulu. Dilihat dulu coba di bawah kalian ada sampah tidak? Oke. Kita berdoa dulu ya. Silahkan Bima, ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Cek kehadiran kalian ya. Yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir semua? Nihil? Nihil. Oke ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah berarti kalian datang ke sekolah, kalian dengan sehat walafiat, kalian kehadiran kalian nihil ya di kelas 11 ini ya. Nah. Oke, kita ke ini. Menulis tentang resensi ya. Ini tujuan dari teks resensi yang akan dibahas ya. Ini tujuannya. Nanti kalian tujuannya tolong dibaca coba Ripa. Berdiri coba. Tujuan resensi. Yang pertama, memberikan gambaran serta penilaian umum sebuah karya dengan ringkas. Kedua, memahami kelebihan dan kelemahan. Ketiga, memahami latar belakang serta alasan suatu karya dibuat. Empat, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Selanjutnya, mengajak pembaca untuk berdiskusi mengenai karya yang diresensi. Selanjutnya, memberi pemahaman serta informasi pada pembaca. Yang terakhir, menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lainnya. Oke, terima kasih Ripa. Nah, di sini tujuan dari resensi ya, tujuan kita menulis tentang teks resensi ya. Nah, di sini ada jenis teks resensi ya, ada 4 jenis teks resensi. Nanti kalian tolong tulis ya, ada Ibu nanti dibagikan LKPD. Di sini ada 4 jenis, yaitu 1, 2, 3, 4,
Silakan tolong jelaskan siapa yang tahu tentang jenis teks resensi informatif. Cikal, berdiri. Yang pertama, teks resensi informatif merupakan teks resensi yang disampaikan secara singkat dan hanya mengulas hal-hal umum yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu teks Oke, udah. Kedua, jenis teks resensi deskriptif. Silakan kelompok itu. Kedua, teks resensi deskriptif, yaitu teks resensi yang menyajikan pembahasan setiap bagian atau bab buku secara detail. Ya. Ketiga, teks resensi kritis. Ebi. Teks resensi yang berbentuk ulasan detail dengan disertai metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Oke, teks jenis resensi terakhir evaluatif sama dengan evaluasi. Silakan. Randy. Bima? Ada? Jenis teks resensi evaluatif itu sama dengan kita mengevaluasi. Ya, simpulan. Evaluasi. Ngerti ya? Fikri? Jenis teks resensi evaluatif sama dengan evaluasi kan? Simpulannya, silakan. Teks resensi evaluatif atau evaluasi mungkin teks resensi yang berdasari dari mengambil evaluasi dari keseluruhan buku. Ya. Randi? Berdasarkan yang saya rangkum, teks resensi evaluatif merupakan resensi yang isinya hanya berupa informasi mengenai hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Oke ya. Nah, di sini ada 4 jenis resensi yang tadi sudah digambarkan sama kalian. Ya, berarti kalian nanti akan menulis tentang teks resensi. Ya, ini mode pembelajarannya, mode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ya, dimana nanti kalian akan ibu bagikan buku paket dari ini ya, dari Erlangga. Nanti silakan nanti kalian ada di situ tugasnya ya. Kemudian kita ke pretestnya ya. Sekarang kita ke pretest. Ya, silakan kalian. Sekarang kalian ke soal pretest ya. Soal sudah ibu kirim ke Google Form ya. Itu ada di sini tokennya tolong dilihat sama kalian. B.Indo 12345 ya. Itu sudah ibu share ya linknya ya. Silakan kalian kerjakan soal pretest menulis teks resensi. Silakan kerjakan. Ya, kalian kemarin waktu minggu lalu ibu membahas tentang teks ceramah ya, tentang teks ceramah. Nah sekarang teks menulis teks resensi. Nah masih ada yang ingat tentang teks ceramah? Siapa yang tahu tentang teks ceramah? Biar kalian tidak lupa tentang teks ceramah. Teks yang apa teks ceramah? Teks yang memuat tentang informasi berdasarkan pengetahuan atau suatu hal dan sebagainya yang disampaikan kepada pendengarnya. Oke ya. Nah itu materi
minggu lalu tentang teks ceramah yang memberikan informasi ya, dengan tujuan supaya pendengar itu tahu ya, dan nanti memberikan ide dan gagasannya dengan jelas ya, itu tentang teks ceramah. Nah sekarang Ibu kasih pemantik kalian. Nah, silakan kalian coba yang tahu di sini ada soal pemantik, sebutkan ragam bahasa yang Anda ketahui, yang kalian ketahui. Ragam bahasa yang ada di teks resensi, menulis resensi. Silakan yang tahu, acungkan tangannya. Ya, silakan Pebi. Sebelumnya, apakah bahasa baku, persuasif, integratif termasuk ke dalam ragam bahasa? Ada lagi yang apa? Coba Randi berdiri. Ragam bahasa dalam teks resensi adalah ragam bahasa jurnalistik yang bersifat efektif, komunikatif, ringan, enak dibaca, dan menarik. Ya, masih ada lagi pendapat yang lain? Oke, kemudian nomor 2, menurut kalian apa ragam bahasa yang digunakan dalam teks resensi? Hah? Ragam bahasa jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik ya. Itu tentang ragam bahasa yang digunakan menulis teks resensi. Nah, kemudian kita jadwalkan kelompok ya. Kita pembagian kelompok terlebih dahulu. Silakan kelompok 1, kelompok 4. Ayo cepat kelompoknya. Ya, kelompok 4. Kita sudah pembagian jadwal ya. Kemarin kan minggu lalu Ibu sudah membagi jadwal untuk kelompok. Kelompok 4, Nurul, Epi, Naisa, Randi. Kelompok 5, Mia, Yulia, Andika, dan Rama. Ayo, Andika. Oke ya, ini pembagian kelompok ya. Sudah pembagian kelompok. Sebelum pembagian kelompok, lihat berdiri semua. Nah, bisa SMK hebat dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. Bisa. Mana tangannya? Prestasi, ukir masa depan, dan zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, kalian sudah Ibu bagi kelompok ya. Sudah Ibu bagi kelompok. Kemudian kalian Ibu bagikan buku paketnya ya. Ini buku paket Bahasa Indonesia ya dari Erlangga. Silakan dibuka.
halaman 93. Dilihat di situ halaman 93 ada tentang Memotret perkembangan pembangunan lewat puisi. ya. Kita lihat ke resensinya. Lihat resensi di situ. Nah, oke, lihat ya. Nah, di situ dengan tema ya, kan Ibu tadi sudah sampaikan, menulis teks resensi. Objektif menilai satu buah buku ya. Nanti Ibu sudah disampaikan di situ, ada di halaman 93. Nah, di situ kalian nanti di situ ada tadi udah disampaikan, udah dijelaskan tentang 4 jenis resensi: informatif, deskriptif, kritis, dan evaluatif ya. Dan kalian harus tahu unsur-unsur dari teks resensi tersebut ya. Ada kalian sebelum menulis resensi ya, kalian satu ada judul terlebih dahulu. Judul resensinya ya, judul resensi. Kemudian kedua, nah, judul cari dulu sama kalian. Dua, identitas buku, identitas bukunya. Kemudian sinopsis. Apa sinopsis tuh? Sinopsis itu apa? Ya, sinopsis itu ringkasan dari cerita tersebut ya. Keseluruhan cerita tersebut kalian ringkas sama kalian, simpulkan sama kalian. Ya. Tapi pertama judul dulu. Kemudian apa? Kepengarangan dari buku tersebut. Berarti nama apa? Pengarangnya. Kemudian nah, keunggulan itu sama dengan kelebihan buku tersebut. Kemudian kelemahan buku tersebut. Nah, di setiap buku ya itu ada keunggulan, ada kekurangannya juga ya. Kemudian di situ kalian silakan kalian buka halaman 93. Halaman 93 ada? Halaman 93. Nah, halaman 93 di situ ada uji kemampuan diri ya. Ada uji kemampuan diri 2. Ya. Sebelum kalian mengerjakan soalnya, kalian literasi terlebih dahulu ya, literasi terlebih dahulu. Di situ ada tentang apa? Nah, itu sangat bagus sekali ya. Dengan judul membuat ketimpangan pembangunan lewat puisi. Nah, silakan kalian dikerjakan. Di situ ada aspek kaidah kebahasaan dan bukti dalam teks tersebut. Nah, sebelumnya kalian mengerti nggak? Di situ ada kaidah kebahasaan. Ada kaidah kebahasaan dari teks resensi. Ibu sudah sampaikan ya. Ibu sudah sampaikan kaidah kebahasaan dari teks resensi. Takutnya kalian lupa ya. Berarti kalian ke satu harus menggunakan apa, Rama? Konjungsi penerang. Harus menggunakan konjungsi penerang ya, yang berfungsi menerangkan sesuatu. Contohnya bahwa, kemudian yaitu, yakni, ya, adalah, dan merupakan. Nah, kemudian keempat, menggunakan konjungsi pertentangan ya, kata sambung yang mempertentangkan satu hal dengan hal lainnya. Contoh konjungsi ini ada tetapi, namun ya, nanti kalian tinggal disambungkan ya, digabungkan kalau kalian
akan membuat kalimat. Kemudian menggunakan kata kerja apa? Menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja ya menggunakan satu kejadian. Contohnya ya. Terus kemudian nomor 6 menyatakan saran dan rekomendasi. Nah, sekarang silakan kalian tolong dikerjakan. Di situ ada aspek kaidah kebahasaan dan bukti dalam teksnya. Silakan di buku tugas. Satu kelompok itu satu buku tugas nanti yang akan dikumpulkan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oh iya, ininya Pak, stop pula Pak. Pak, stop pula Pak. Stop dulu. Ya, kaidah kebahasaan ya itu tentang meresensi. Tadi ada berapa? Ada 6 ya. Nah, silakan nanti kalian lihat di halaman 93. Nah, Ibu akan bagikan LKPD ya, satu kelompok satu. Nanti kalian silakan dikerjakan di lembar kerja peserta didik ini ya. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Tulis nama kelompoknya siapa saja ya. Ya. Sekalian sudah mengerjakan? Ada yang kesulitan? Masih kesulitan? Hah? Sudah semua? Baik, kalau misalkan sudah semua, silakan yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dengan temannya. Iya. Ya semuanya. Ini yang mau maju ya, kan 2 kelompok ya nanti. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4 berarti. Kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang menganalisis kaidah kebahasaan dari teks memotret kehidupan pembangunan lewat puisi. Pertama, konjungsi penerangan. Bukti pada teksnya adalah yakni saat Orde Baru berada pada puncak kejayaannya. Yang kedua yaitu konjungsi temporal. Bukti pada teksnya yaitu isu-isunya tetap relevan hingga masa kini. Yang ketiga, konjungsi pertentangan. Bukti pada teks meskipun puisi-puisi di dalam buku ini dibuat 4 dekade lalu. Yang terakhir ada kata kerja mental. Bukti dari teksnya yaitu dan aku melihat 8 juta anak. Selanjutnya adalah menyatakan saran atau rekomendasi. Bukti pada teksnya, dengan mempelajari puisi-puisi ini, peserta didik dapat belajar cara menuangkan kritik sosial dalam bentuk puisi, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat, kuat, dan memiliki makna yang mendalam. Sekarang adalah sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya Bu. Ya, silakan Bima. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa sih itu konjungsi?
Izinkan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya dari Bima. Konjungsi merupakan kata penghubung. Apa kurang lengkap? Atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan materi tentang teks resensi. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu pengenalan. Saya Muhammad Cika Rajaki sebagai moderator. Saya Bima Saputra. Kemudian sesi kedua yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh ketiga teman saya. Silakan. Yang pertama, analisis kebahasaan teks resensi. Yang pertama, konjungsi penerang, yakni saat order baru berada pada puncak kejayaannya. Yang kedua, konjungsi temporal. Lalu pada tahun 2013 Pustaka Jaya menerbitkan buku kumpulan puisi Redar ini. Selanjutnya, kegiatan kedua, yang pertama menggunakan konjungsi penerang, bukti dalam teks. Konjungsi penerang yakni bukti dalam teks, yakni saat orde baru berada pada puncak kejayaannya. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu lalu, bukti dalam teks. Lalu pada tahun 2013, Pusaka Jaya menerbitkan kembali buku kumpulan puisi Rendra ini. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab dan mengakibatkan. Sehingga sebagai kelompok yang lain tertinggal. Keempat, menggunakan konjungsi pertentangan. Meskipun puisi di dalam buku ini membuat 4, lalu isu-isunya masih tetap relevan dengan situasi masa kini. Baik, itu adalah sesi pemaparan materi dari kami tentang teks resensi, dan sekarang adalah sesi terakhir sebelum penutupan yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Mohon izin untuk bertanya, saya Fikri dari sama dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa sih kendala terbesar dari meresensi buku? Oke, terima kasih kepada Bikri Yudia yang sudah bertanya. Izinkan saya menjawab. Tadi pertanyaannya, apa sih kendala terbesar yang kami rasakan saat melakukan resensi buku? Yang pertama, mungkin ketika membaca bukunya itu kan ribetnya. Jadi jadi itu kendalanya gitu. Apa ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Saya rasa presentasi ini cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu simpulkan, menulis dari teks resensi itu, ya, jangan lupa kalian ada 4 jenis tadi dari resensi tersebut. Ya, ada resensi informatif, deskriptif, kritis, dan evaluatif. Ya, coba Ibu pingin tahu satu orang aja tujuan menulis teks resensi. Tujuan menulis teks resensi menurut kalian? Cikal, tujuan menulis teks resensi. Tujuan menulis teks resensi yaitu membuat pembaca paham akan gambaran atau penilaian umum tentang buku yang sudah diresensi atau memahami nilai-nilai yang ada di buku secara ringkas. Ya,
Oke ya, jadi tujuannya kalian biar pembaca itu paham ya apa yang kalian nanti sampaikan, ide-ide yang kalian sampaikan di situ ya, supaya pembaca itu paham, mengerti. Jangan lupa tanda bacanya juga ya. Baik, presentasi sudah kalian tadi tampilkan, ada teman kalian ya, beberapa teman kalian maju ke depan. Kalian sudah mengisi di LKPD. Ya, sudah kerjasama. Nah, baik, sekarang kalian ke postes ya. Silakan kalian dibuka link yang sudah Ibu berikan sama kalian di grup Bahasa Indonesia. Silakan kalian kerjakan postesnya ya, akhir dari materi tersebut. Baik, nah postes kalian sudah kerjakan. Sekarang kalian persepsi, silakan kalian berdiri semuanya. Oke teman-teman, karena kita tadi udah belajar yang sangat melelahkan sekali, alangkah baiknya kita refreshing sedikit untuk membugarkan tubuh kita lagi. Semuanya ikuti aku ya. Siap? Siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke. Nah, Ibu minta sama kalian, jangan bosan-bosan kalian untuk berliterasi dan untuk menulis ya. Nah, itu yang Ibu sampaikan, materi sudah Ibu sampaikan ya. Terus ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin jam pelajaran Ibu sudah selesai. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, oke ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk materi teks resensi. Silakan untuk ditutup ya, penutup doa. Oke, sebelum menutup, sebentar sebelum menutup, Ibu ada kasih oleh-oleh buat kalian nanti di rumah. Silakan kalian mencari ya satu teks resensi ya, mencari satu teks resensi ya. Nanti kalian silakan dikirim di email ya, email grup kelompok. Oke, sekarang berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam buat orang tua kalian di rumah. Hati-hati di jalan ya. Silakan kalian keluar, silakan. Materi Ibu udah selesai. Masih